silakan Pak Ari. Kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Sebentar. Baik. Nah, jadi tadi kita sampai di sini bahwa di digital tuh memang cukup unik. Dalam artian unik itu ada berbagai jenis media. Ada paid, ada earn, ada shared, ada own media. Nah, ini kita coba discuss satu persatu. Ini kalau misalnya, ini cukup rumit, tapi saya akan bahas satu persatu. Nah, jadi yang namanya own media itu adalah seperti toko kita sendiri. Kita perlu membuat desain nih dari own media kita yang tepat dan juga indah untuk konsumen kita. Nah, terus terang, indah ini kan tergantung dari audiensnya, Pak. Indah untuk orang-orang yang 45 ke atas berbeda sekali sama yang untuk 17 sampai 24. Karena 17 sampai 24 itu perlu gambar yang sedikit striking, yang berbeda, yang dipotong-potong dan apa segala macam. Tapi untuk yang 45 ke atas perlu yang lebih formal, lebih apa itu namanya, kalem warnanya dan sebagainya. Ini kira-kira analoginya. Own media itu adalah toko kita. Toko kita perlu branding di atas, Pak. Toko kita perlu tahu apa yang menjadi diferensiator kita ada di mana, lalu ada ini juga nih, kira-kira barang-barang yang dibeli itu ada kayak katalognya gitu. Ini cuman visualisasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi di sini ya dari toko di luar ini kita bisa tahu barang-barang yang dijual nih, ada art prints, ada buku, ada pengharum lah, fragrance, ada furniture, ada macam-macam kayak gitu. Ini ada toko monocle gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu sebenarnya toko ini adalah specialty store. Jadi toko yang menjual barang-barang yang cukup unik gitu. Monocle itu dia kan terkenal dengan reviewnya dia atas barang-barang yang apa ya istilahnya spesial gitu. Jadi bukan barang-barang murah, bukan barang-barang yang terlalu mahal banget, tapi barang-barang yang berseni, berkualitas dan value for money. Kira-kira seperti itu. Nah, ini case study sedikit Pak Lukas sama Pak Dedi dan rekan-rekan. Jadi kita kebetulan menangani Bank Sinarmas. Ini dari 2017 ya kita. 2017 akhir kita tanganin. Tapi waktu itu sebenarnya Bank Sinarmas ini ingin merubah dari corporate banking masuk ke dalam consumer market. Dan kita tahu merubah apa ya istilahnya merubah audience itu tidak segitu mudahnya. Jadi kita perlu effort, perlu banyak hal yang kita pikirkan juga. Nah, untuk itu kita nggak serta-merta merubah semua websitenya dia dari depan. Tapi kita membuat yang namanya microsite. Microsite itu jadi ada kayak rumah kecil di dalam websitenya yang ditujukan untuk konsumer yang ingin dia tuju. Kalau Bapak dan Ibu lihat, di sini konsumennya udah berubah, Pak. Ini kita bisa lihat ini apa pasangan muda baru nikah, ini jadi ada orang juga, terus ini juga kita lihat nih rame-rame gitu, orang pakai kartu kredit kayak gitu-gitu. Dan juga ini juga apa itu namanya, kita membahas bahkan sampai tempat ngopi, Pak. Jadi kita tahu audiensnya yang dituju itu adalah millennials. Gitu. Jadi dari corporate banking yang semuanya apa kliennya itu berdasi, berjas dan formal, Bank Sinarmas ini mau masuk ke dalam area mainstream market, ke dalam millennials market. Di millennials market mereka baru kerja, mereka baru apa istilahnya baru punya pasangan dan mungkin merencanakan untuk menikah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita merancang hal seperti ini. Lalu apa sih sebenarnya yang namanya website gitu? Ini ada titipan dari Pak Lukas. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, toko itu didesain dengan apa ya istilahnya audience atau consumer in mind. Jadi di benaknya kita itu kita mesti mikirin konsumen dulu, jangan mikirin kitanya dulu, Pak. Jadi konsumen tuh ngelihat ini itu apa sih yang kita lihat? Oh, tokonya jelas nih namanya Monocle, adanya di London, New York, Tokyo, and Zurich. Terus barang-barangnya yang dijual ini kan kayak katalog sebenarnya. Dari depan aja kita tahu, oh toko ini menjual banyak barang. Gitu. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Bukan untuk kita. Ini ditujukan untuk si pembeli. Dengan itu, untuk waktu kita mendesain sebuah apa itu namanya website, kita harus lihat ini. Ada yang namanya istilahnya UI dan UX. Di UI itu namanya user interface yang dilihat oleh orang. Analoginya Pak, itu sebenarnya itu wanita. Ini wanita itu kan apa istilahnya selalu rambutnya ditata,
cantik, pakainya juga bagus, dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Jadi ini adalah semua tentang desain dan keindahan yang dilihat oleh mata. Tapi di balik itu, kita harus mikirin, Pak. Jadi di balik itu tuh ada engineer yang melihat nih, melakukan riset, competitor analysis, tadi kayak matrix-matrix yang saya tampilkan di awal, terus flow-nya seperti apa, interaksinya seperti apa, itu juga kita lakukan. Terus stories user-nya. Setelah ini dijalankan dulu, baru kita membangun bagian depannya, Pak. Yang Bapak lihat di sini, sorry, yang Bapak lihat di sini, ini adalah bagian depannya. Ini adalah UI, user interface, yang benar-benar dilihat oleh orang. Tapi waktu kita merancang ini, tidak serta-merta langsung berupa gambar seperti ini. Awalnya itu berupa seperti ini, Pak. Jadi coretan-coretan di atas kertas yang kita, apa ya istilahnya, kita desainkan, kita tunjukkan ke beberapa stakeholder, ini loh nanti masuknya dari sini, di atas ada menu, di sini ada ini, lalu ini ada gambaran, ini ada foto-foto, nanti fotonya pakai gambar seperti apa, dan sebagainya. Ini adalah yang namanya UX. Jadi waktu kita mendesain sebuah website, kita gunakan ini. Nah, terus ada yang namanya UI. UI itu sudah berupa desain, Pak. Jadi udah ada gambar, sudah ada warna, sudah ada apa segala macam. Jadi ini akan dilihat oleh end user-nya nanti, kira-kira seperti apa. Nah, kok rumit ya? Ini kayaknya banyak banget nih, ada color, layout, illustration, terus ada how to, user research, dan apa segala macam gitu. Nah, ini kita di mana nih, Pak? Untuk memikirkan ini, jangan pusing. Hire satu orang, millennials, taruh di sini, suruh dia mikirin, Pak. Itu. Atau kalau misalnya, katakanlah kita sudah, apa itu namanya, sudah punya barang, udah kita masuk aja ke marketplace langsung, kita nggak usah mikirin hal-hal seperti ini. Jadi, memang yang namanya digital itu bisa dibuat susah, bisa dibuat gampang. Kalau kita nggak punya waktu, atau misalnya, terus terang urusan kita adalah urusan bisnis, Pak. Kita, wah, ini mikirin user research, terus kita mesti nganalisa kompetitor secara digital, flow-nya seperti apa, orang masuk kemana dulu, terus bikin kayak gini kan rumit juga gitu loh, suruh anak-anak muda. Gitu. Atau kalau misalnya nggak punya waktu kayak gini, ada banyak platform seperti Wix atau Weebly yang dengan mudahnya kita bisa masukkan elemen gambar ataupun narasi ke situ supaya cepat menjadi website. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai akhirnya bisa menjadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Pak Lukas, ada yang mau didiskus dulu atau kita lanjut? Menarik ini tentang UI dan UX, Pak Ari. Menurut saya di era digital sekarang ini akan semakin banyak perusahaan-perusahaan juga menginginkan mempunyai sebuah own media tadi ya, artinya mempunyai website sendiri, sehingga dia tidak tergantung sepenuhnya kepada marketplace. Benar, Pak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan bisnis online-nya udah punya jam terbang loh, menurut saya rata-rata ya. Karena pemula melakukan sebuah membangun sebuah website itu terlampau costly, dia juga tidak tahu caranya bagaimana membangun dengan benar. Juga harus di maintenance ya. Saya kira namanya UI itu kan tidak selesai sudah berhenti, tapi mungkin tiap bulan, tiap sesi-sesi atau tema-tematiknya juga harus dibangun. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar. Nah, mungkin gambarannya dari antara pemirsa hari ini mungkin ada juga yang menginginkan hendak membangun websitenya. Kira-kira Pak Ari bisa kasih gambaran proses dari ini kan semacam kalau kita mau membangun rumah, Pak ya. Iya, Pak. Membuat dulu sebuah desain arsitekturnya gitu kan. Sebelum itu diserahkan kepada para programmer untuk membuat codingnya ya. Nah, kita bisa kasih gambaran mungkin buat audiens kita malam ini berapa lama Pak porsinya, berapa persen sehingga fase dari total membangun sebuah website, audiens kita nih juga bisa memahami bahwa hal ini hal yang penting dan juga memerlukan waktu berapa lamanya dari sisi porsinya, Pak. Baik. Jadi kalau kita lihat ya, karena memang elemennya itu cukup banyak, Pak. Ini ada how to, user research, dan apa segala macam. Kita biasanya melakukan yang sebelah kanan itu, jadi kita melakukannya parsial, Pak. Kalau misalnya di tempat kami ya, parsial itu dalam artian kita bisa jalan dulu nih sebelah kanan ya, yang UX ini, itu range-nya itu 1-3 bulan durasinya, Pak. 1-3 bulan? Ya, 1-3 bulan, gitu. Jadi,
kalau cari orang website pengen cepat-cepat sebulan jadi Pak yang Benar. belum Jadi websitenya sebulan Pak. iya. Nah, cuman memang di bulan kedua itu kalau audience research-nya sudah jadi, Pak, sebagian dari sebelah kiri itu kita lakukan di bulan kedua ya, Pak. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di tempat kami itu, Pak, kami tuh membangun website itu durasinya itu partial launch itu sekitar 3 bulan, tapi sampai final launch itu 6 bulan, Pak Lukas. Jadi memang kami kebetulan nggak melakukan yang instan gitu, Pak Lukas. Baik. Gitu. Jadi apa itu namanya? Memang kita marketnya agak berbeda. Kalau di website ini kita sekarang melakukan yang corporate market saja. Dulu memang kita melakukan yang SMB market. Namun memang SMB market itu sekarang itu banyak terhambatnya itu mereka tidak siap di inventory-nya, Pak. Jadi fotonya belum ada, narasinya belum ada, dan hal-hal lainnya. Jadi yang harusnya selesai dalam 2 bulan itu jadinya setahun, Pak Lukas, sama rekan-rekan. Jadi ini sebetulnya mirip dengan bangun rumah Pak Dedi ya. Iya, benar Pak. Pola Pak. Iya. Oke, ini menarik sekali info yang demikian. Saya rasa banyak dari pemirsa malam hari ini juga sering masuk kepada website-website dari perusahaan besar. Nah, barusan dari Pak Ari disampaikan bahwa membangun website yang tepat itu membutuhkan sebuah proses yang cukup lama ya. Nah, cukup lamanya ini tentu banyak disiplin ilmu ya Pak Ari yang harus masuk ke situ. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tentunya brandnya besar itu harus punya jaminan ketika website sudah jadi tidak akan rusak brandnya, kira-kira gitu Pak ya.